Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa man wala. La haula wala quwwata illa billah. Ba'du. Tentunya yang sama-sama kita hormati para alim ulama, para kiai, para jenengan, ustadz yang hadir pada kesempatan hari ini, yang mohon maaf tidak bisa saya sebut satu persatu, semuanya insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dirahmati insya Allah. Ayo mah kuningan melesat ya banyak. Yang saya hormati di sini hadir Pak PRT Kabar Kesra, Bapak Jumhari beserta jajaran. Hadir di sini kompatriot partner saya, Ibu Sokalang Kunwe, Ibu Wakil Bupati Kuningan, Ibu Tuti Andriani. Alhamdulillah di sela-sela kita sibuk ya, banyak acara kegiatan kita, dan Bu Tuti sepakat hari ini hari Minggu wajib kita menghadiri silaturahmi dengan para alim ulama. Saya juga disertai dengan mantan pacar saya yang sudah mendampingi saya kurang lebih 30 tahun, Ibu Hajar Ella Helayati. Ini sekarang kemarin baru didapuk sebagai ketua tim penggerak PKK, didapuk sebagai ketua LKKS, ketua non di asosiasi tinggi. Berat. Pertama dan utama, marilah kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah di kesempatan pagi yang cerah ini, sasi saum yang hari yang ke-22 ya Pak. 23 ya. Sudah tidak terasa ya. Kita masih diberikan nikmat sehat sehingga kita dapat bersama-sama melaksanakan ibadah saum. Insyaallah ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bapak, Ibu yang saya hormati, hari ini saya bahagia semenjak saya dengan Ibu Tuti, Ibu Wakil Bupati dilantik tepatnya pada tanggal 20 Februari oleh Bapak Presiden. Ini memang sejarah Pak Kiai, Pak Ustadz, dalam sejarah pemerintahan Republik Indonesia yang sejak berdiri dari tahun 1945. Kepala daerah, bupati, wali kota dilantik langsung oleh Bapak Presiden di Istana Negara oleh Pak Prabowo. Ini mensiratkan Pak Presiden bahwa beliau ingin lebih dekat dengan masyarakatnya, lebih dekat dengan pemimpin daerahnya. Kalau dulu di dalam undang-undang memang memperbolehkan Presiden langsung melantik langsung dengan bupati. Kalau dari dulu kan dengan Pak Gubernur saja, sehingga rentang komunikasi itu agak sulit. Tapi hari ini yang saya rasakan, komunikasi saya dengan Pak Gubernur sangat erat, hampir seminggu 2 kali WhatsApp atau telepon. Kita juga masuk di grup kepala daerah. Pak Presiden sering menyapa hampir setiap minggu. Ini ada kedekatan antara pimpinan daerah dan pusat. Begitu pula halnya dengan saya dengan Ibu Bupati, Ibu Wakil Bupati. Saya ini juga dekat dengan seluruh elemen masyarakat, terutama dengan alim ulama. Saya meyakini sinergitas antara ulama dan umaro merupakan elemen yang fundamental, elemen yang penting. Pak Presiden menyampaikan, percuma kita punya banyak program, taruhlah anggaran, kalau tidak ada sinergitas yang terbangun antara sebuah elemen masyarakat, terutama para alim ulama. Itu yang saya ingat waktu beliau memberikan arahan di acara retreat di Magelang. Jadi intinya saya ingin menyambungkan apa yang disampaikan Pak Presiden, termasuk di pemerintahan Kabupaten Kuningan. Saya dengan Ibu Tuti sering saya sampaikan di berbagai kesempatan, abdi ngaroskeun, abdi ngaros di jongjon, upami salami abdi mimpin, insyaallah dengan Bu Tuti 5 tahun kapayun, teu aya nasihat, teu aya saran di para alim ulama. Bapak, Ibu yang saya hormati, hari ini ketika saya dilantik terbentang di hadapan
kita pekerjaan rumah yang sangat besar. Pak Kiai mungkin sudah sangat paham terkait dengan hari ini tentang kemiskinan di Kuningan masih belum beranjak. Kita masih menduduki kabupaten peringkat nomor 2 bawah tentang kemiskinan. Ada 11,88%, artinya ini setara dengan 140.000 jiwa Kabupaten Kuningan tengah dalam kondisi hidup miskin. Ada lagi kurang lebih 9%-an penduduk usia produktif kita masih luntang lantung, gelisah, galau, cemas, belum mendapat pekerjaan. Hari ini juga kita menghadapi sebuah persoalan stunting. Kita prevalensinya masih tinggi. Prevalensi stunting ini sangat berpengaruh terhadap kondisi Kuningan di masa akan datang. Saya khawatir Pak Kiai, 40-30 tahun yang akan kita jalan, Kuningan semakin terpuruk. Karena apa? Karena kualitas sumber daya manusianya sudah kurang, kecerdasan intelektual sudah berkurang pula, kecerdasan spiritual. Ini yang saya khawatirkan, sehingga lambat laun Kuningan akan terdegradasi. Jangan-jangan nanti di 40-50 tahun ke depan Kuningan tidak ada dalam peta karena akibat kemiskinan dan kemunduran yang sangat luar biasa. Ada lagi degradasi kaitan dengan alam yang semakin serampangan. Semenjak saya dilantik, saya berjibaku dengan berbagai persoalan penyalahgunaan izin wewenang, para pengusaha yang semakin pengaruh, yang tidak begitu memperhatikan keseimbangan alam, aturan banyak dilanggar. Saya kadang-kadang pakai juga agak letih ya menyikapi hal ini. Tapi insya Allah karena saya sudah dibayar, disumpah oleh negara untuk memimpin daerah, saya mau doanya pakai dengan bututi. Mudah-mudahan saya akan terus membawa Kuningan ke arah lebih baik. Di samping itu Pak Kiai, APBD kita, anggaran belanja kita, daerah kita semakin drastis menurun seiring sejalan dengan kebijakan pemerintah pusat yang keuangannya pun sekarang tengah terseok-seok. Kuningan itu Pak Kiai, pamit keterangan 90% dana tergantung di pusat. Upami ayeuna teu dipasian belanja di pusat, urang moal sanggup nggak gaji pegawai gitu. Moal sanggup mesian tunjangan gitu kalau pegawai. Moal sanggup kamu bayar listrik aja. Ini pekerjaan rumah jadi butuh yang maha berat. Tapi insya Allah saya meyakini di kepahitan, ketiadaan biasanya orang akan timbul inovasi kreativitas. Kalau bahasa gaul mah sepahit-pahit di sana selalu ada manis di sana gitu. Jadi insya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan memberikan beban yang di luar kekuasaan kita semua. Pak Kiai yang saya hormati, momentum bulan Ramadan sering saya mencermati, menyimak apa yang saya para guru kita, melatih kesabaran, ya. Di samping mungkin menahan dahaga dan lapar. Tapi bagi saya hari ini sebagai bupati ada hikmah yang mendalam, ada harapan secuil mudah-mudahan ini terus menggelora di seluruh sanubari masyarakat Kabupaten Kuningan tentang rasa empati, tentang rasa berbagi. Tadi saya sampaikan kemiskinan kita mencapai hampir 12%. Di luar sana masih banyak yang lebih menderita dari kita. Di luar sana masih banyak masyarakat yang mungkin hari ini makan besok tidak. Ini kenyataan Pak Kiai. 211 desa yang setelah saya kelilingi waktu punten masa saya kampanye masih banyak menemukan miskin kontributor tertinggi dari para petani yang semakin hari semakin sulit kaitan dengan pupuk, kaitan dengan benih, daya beli mereka semakin menurun drastis. Ini adalah sebuah persoalan. Ini adalah sebuah pekerjaan bagi tidak hanya pemerintah, tapi bagi seluruh masyarakat Kabupaten Kuningan, termasuk para ahli ulama. Momentum bulan puasa, saya harap juga mengembangkan rasa kepedulian, rasa ikhlas untuk membantu, gotong royong, zakat, infak, sodako. Saya mendapat laporan dari Basnas juga belum begitu menggembirakan, terutama di kalangan aparatur sipil negara dan para pengusaha. Ini pekerjaan rumah juga bagi saya sebagai pejabat yang berwenang terkait ASN. Mohon doa bagi
waktu yang akan membuktikan. Mudah-mudahan saya bisa melembagakan betapa pentingnya kita untuk berbagi. Bapak Ibu saya hormati, tadi saya mencermati apa yang disampaikan oleh Pak Kiai Udin. Saya tidak pandai berdalil, ya. Cuman suatu hari saya masih ingat dalam benak saya, namanya Haji Muhammad, yang dikenal dalam dunia keartisan namanya Haji Bolot. Tahu ya Pak ya? Haji Bolot itu artis yang perannya budak, lucu sungguh. Tapi suatu hari ketika dia diwawancara di podcast oleh seorang aktor kawakan, Deddy Corbuzier, menyampaikan, Pak Bolot itu ternyata saya baru tahu tidak pernah sakit seumur umurnya, sekarang umur 80 tahun tidak pernah minum obat. Tidak pernah minum obat. Saya gak mau, sakit paling penting. Heran juga, dunia artis biasanya orang gampang jatuh sakit kan jam kerjanya tadi tidak teratur dan kurang tidur. Tapi ajaibnya Haji Muhammad atau Haji Bolot ini tidak pernah sakit, 80 tahun, segar, ewat muda. Ditanya oleh Ibn Buzir, dia bukan berlatar belakang pondok pesantren. Pak Haji, apa rahasianya? Saya gak tahu. Cuma 3 hal yang saya ingat betul dari bapak saya, engkong saya, dia orang Betawi. Yang pertama, katanya, jangan ambisius. Ambisius. Jadi jangan terlalu mengejar harta, jangan terlalu mengejar jabatan, jangan terlalu mengejar keinginan yang apabila kita terlalu maksimal keinginan itu takut jatuh ketika tidak tercapai. Bahasa Haji Bolot. Oh gitu. Yang kedua katanya, tidak boleh sirik, iri, dengki. Saya dilatih oleh bapak saya. Dulu tetangga saya kaya-kaya. Kenapa bapak saya umurnya sampai 100 tahun lebih? Karena dalam hidupnya tidak pernah gibah ngomongin orang, apalagi sirik, iri, dengki. Itu tertanam dalam hati saya. Saya tidak pernah sirik, tidak pernah iri. Yang ketiga, katanya apa? Saya hidup dari artis. Saya kok ada selalu ketagihan edit, ya, kecanduan. Kalau dapat honor 100.000 rupiah pun, saya pasti ambil 100% saat tabungan di kencang, di kotak 2.500. Saya bedah tiap 6 bulan sekali untuk dibagikan ke anak yatim. Mungkin itu ya Mas Dedi, saya panjang umur, senantiasa diingatkan dalam rangka untuk cari pekerjaan dan cari penghidupan. Masya Allah dipakai. Saya ingat terus itu cuacanya 4 tahun yang lalu, saya belum bisa seperti itu. Ya, ini mungkin mudah-mudahan hikmah Ramadan selalu saya teringatkan apa yang disampaikan oleh Haji Bolot. Orang yang kocak, jenaka, tapi bicara tadi soal umur panjang, ya, itu mungkin menjadi renungan bagi kita semua. Bapak Ibu saya hormati, kembali lagi, mudah-mudahan ya, Ramadan hari ini, ya, walaupun saya dengan Wakil Bupati menghadapi persoalan berat ini, saya mohon doa, mohon kerjasamanya, karena saya meyakini Kuningan tidak mampu membangun germah anggaran hari ini terseok-seok, kurang antara ulama umaro dan kompak. Tadi saya sampaikan di awal bahwa harmonisasi antara ulama umaro harus senantiasa dipelihara untuk menjaga tentang kehidupan yang plural, tentang kehidupan yang istilahnya moderasi beragama. Ini penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Saya tidak bisa memimpin dengan Bu Tuti ketika ada timbul keriuh rendahan, beda pendapat yang sampai terjadi antar ulama, misalnya beda pendapat termunculkan di pabrik. Jangan sampai terjadi perselisihan pendapat antara ulama dan umaro. Sungguh kasihan kepada rakyat. Tapi alhamdulillah sejarah membuktikan Kuningan sampai hari ini masih kita terjaga, hidup kita aman, tentram, tertib. Kuningan di samping terkenal dengan bentang alam yang indah, juga terkenal dengan kerukunan yang luar biasa. Mudah-mudahan senantiasa kita jaga yang kondisi ke depan.
selanjutnya mohon maaf Pak Kiai, Pak Ustadz, mungkin hari dan ke depan saya sudah berikrar dengan para ketua SKPD ada pengetatan ikat pinggang. Mungkin ini terlalu teknis, tapi biar gak apa-apa Pak Kiai mengetahui. Jadi tahun ini saya dengan Bu Tuti sudah sepakat mengencangkan ikat pinggang para kepala dinas SKPD sampai dipotong, direfocusing 80%. Sejalan juga yang terjadi di provinsi dan di pusat. Di pusat kemudian sekarang rata-rata anggaran dipotong sampai 80%. Ini luar biasa Pak Kiai, dan ini berimbas ke daerah. Ke rumah kuningan selama ini tergantung kepada pemerintah pusat. Tapi insya Allah saya tidak akan menyurutkan langkah kondisi hari ini. Saya tetap optimis. Walaupun dana yang sangat sedikit, kita akan tetap membangun. 100 hari kerja saya sudah keliling. Walaupun saya kembali juga belum dilantik, pada tanggal 20 Februari saya sudah bekerja. Saya sudah ngamen Pak Kiai, sudah menjual diri. 7 menteri sudah saya hubungi. Ibu Abu juga udah 2 menteri kalau tidak salah. Menjual diri tentang kuningan. Insya Allah keterbatasan anggaran membuat kita terus bergerak. Insya Allah saya tetap optimis, walaupun ketiadaan anggaran kita akan tetap membangun. 100 hari kerja contohnya di awal saya dilantik, saya sudah menargetkan perbaikan 100 km jalan yang sedang dan sudah rusak. Mau sabar Pak Kiai, kalau saya lihat di netizen, masuk kayak netizen maha benar netizen dengan segala ucapannya gitu. Coba contoh, tadi malam saya ditelepon oleh Pak Gubernur. Kalau Pak Gubernur telepon saya itu pasti setengah 12 malam. Saya dapat nge-WA, telepon setengah 12 malam ini Pak Gubernur. Contoh dulu soal sampah, contoh dulu soal masalah kelapa sawit, contoh kemarin soal pasar Ciawi misalnya. Saya cek dan cek. Pak Dian, jalan gimana? Alhamdulillah Pak Gubernur, walaupun tidak ada duit, saya sudah menyiapkan jalan pada 60%. Itu masih banyak keluhan bertahap Pak Gubernur, kan saya baru 3 minggu bekerja. Jadi ya 100 hari kerja selesai, ya selesai 100 km. Sisanya saya minta bantuan Pak Gubernur. Insya Allah Pak Dian. Nanti setelah lebaran saya mau main ke Kuningan, ya, saya akan bantu Pak Gubernur yang kurang bagus. Saya akan menyelesaikan Pak Kiai tentang jalan. Banyak ngomong, Pak Kiai jalan saya belum, ini belum. Bersabar, sangat bersabar, karena membutuhkan waktu dan biaya tidak sedikit. Tapi saya sudah bertekad, saya ingin setahun 2 tahun ke depan Kuningan jalan-jalannya marulus. Insya Allah akan menjadikan contoh. Di samping itu, konsep visi saya melesat juga harus keseimbangan dengan pembangunan yang bersifat agamis. Tapi kadang-kadang saya juga selalu ditafsirkan. Ada seorang ustaz menyampaikan, Pak Dian melamun firman beragam saya berinya bantuan kapondok, bantuan keagamaan dan agungnya. Ya, kalau ada uangnya. Tapi kan salah satu indikatornya tidak hanya itu. Salah satu indikatornya kehidupan agamis adalah meningkatkan atau bagaimana kondisi meningkatnya kesadaran kolektif dari masyarakat untuk saling berbagi, untuk saling mengasihi ke orang-orang yang kurang beruntung. Itu salah satu indikator kehidupan beragamis. Saya bilang, Ustaz, mohon maaf, mohon izin, barangkali saya salah. Banyak juga kita kadang-kadang berbicara tentang kebaikan, tapi kita sendiri kadang-kadang sulit mengimplementasikan, sulit mengeksekusi. Ini kita sama-sama lah. Saya bimbing oleh Pak Ustaz, Pak Kiai, insya Allah sepanjang memang tadi saya dibimbing, diaping, saya juga tekun, dan insya Allah ada rezeki, ada anggaran yang cukup. Insya Allah pembangunan keagamaan akan saya menjadikan salah satu prioritas gitu. Buktinya kemarin ketika saya dilantik, saya panggil ke Bupati Manggalan. Pak Opik, saya sudah berjanji dalam kampanye, saya ingin memberikan perhatian kepada guru ngaji yang kalau misalnya bahasa kita kiai kampung, anggarannya tidak ada. Pak Bupati, harus ada. Kapan? Bukan tahun besok, tahun ini. Yang paksa. Waktu itu setelah pulang retreat dari Magelang, saya coret-coret lagi, saya pangkas anggaran-anggaran dinas, dan insya Allah tahun ini ya Pak Jumari ya, kita akan memberikan insentif bagi para guru ngaji kurang lebih 1000 orang yang memang selama belum pernah terjadi. Saya merasakan itu. Jadi Pak Kiai, Pak Ustadz jangan lihat besar kecilnya,
tapi bentuk penghargaan, apresiasi kami terhadap para kiai yang telah mengabdi bertahun-tahun yang mungkin selama ini masih terpinggirkan atau belum terperhatikan. Insya Allah seiring sejalan dengan nanti membaiknya APBD, mungkin kita tambah ya Pak Jumadi ya, biar mereka semangat. Karena saya menyadari kontributor kualitas sumber daya manusia Kabupaten Kuningan salah satunya adalah guru-guru ngaji yang selama ini tidak kelihatan. Kita sepakat, saya tidak mau anak-anak kita hanya pintar secara intelektual, tapi miskin spiritual, miskin kepintaran sosial, miskin kepintaran emosional. Jadi saya sampaikan kepada Pak Kadis, utamanya sekarang adalah Pak Kadis, diutamakan kecerdasan dulu spiritual, baru kita berbicara kecerdasan yang lain. Insya Allah saya juga ada program nanti tentang ngaji diri itu. Selain insentif bagi guru ngaji, saya juga akan memberikan mulai bulan ini 100 akses kepada pondok pesantren yang belum mempunyai air bersih ya. Ada juga mungkin nanti stimulan beberapa program kaitan dengan MCAK dan sebagainya. Intinya saya ingin pembangunan kita tidak hanya bersifat fisik tapi non fisik. Walaupun sekali lagi tengah keterbatasan anggaran, saya meyakini ada jalan keluar. Bapak Ibu yang saya hormati, saya kira itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya ingin sekali lagi keharmonisan kita, hubungan kita, interaksi kita ini tetap terjaga, dan kita sepakat kita juga menyampaikan dengan Pak Kepala Dinas ke depan salah satu sumber legacy kebijakan kisi-kisinya ada dari para alim ulama. Untuk itu kolaborasi sekali lagi tetap harus kita jaga dengan sebaik-baiknya. Insya Allah kalau ini terjaga, kita akan menghadirkan perubahan yang ada di Kabupaten Kuningan. Saja yang saya sampaikan. Terima kasih teman-teman dari bagian jasa yang telah menjalankan kegiatan ini. Diakhiri wal muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya penyerahan secara simbolis sembako kepada para alim ulama Kabupaten Kuningan. Kepada Ketua MUI Kabupaten Kuningan, Kiai Haji Mansur Yunus, Kiai Haji Abbas Basari, Kiai Haji Arifin, Kiai Haji Miftah, Kiai Haji Endang Samsudin, kami silakan untuk maju ke depan. Mohon berkenan Bapak Bupati untuk menyerahkan, dan mohon mendampingi Ibu Wakil Bupati dan Ibu Ketua TP PKK Kabupaten Kuningan.
Dilanjutkan dengan sesi foto bersama. Para hadirin dimohon untuk berdiri.